Turf Moor when Burnley play Sheffield United. Ich heiße Maurice Grattenmacher, bin 19 Jahre alt, spiele bei SSV Ulm im Mittelfeld. Erick Thohir baru saja berbincang banyak hal dengan presenter The Highway, Neil Peterson dalam wawancaranya bersama PSSI. Salah satu hal yang jadi topik adalah keberhasilan program naturalisasi pemain yang sebagian besar dari Belanda untuk bisa membela timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa memang kedekatan emosional antara Indonesia dan Belanda yang jadi landasan ia menarik pemain-pemain dengan darah Indonesia. Karena apa yang terhubung dari mereka, kita benar-benar ingin mereka pemain naturalisasi benar-benar menjadi bagian dari negara ini, kata Erick Thohir. Menghargai hubungan dari dua negara ini, Belanda-Indonesia. Kedua negara ini juga sama-sama menang dalam program ini. Maksud saya dua negara menjadi sangat dekat karena sepak bola, budaya antara keluarga menjadi saling terikat. Ini adalah sesuatu yang baik sebenarnya untuk kedua negara. Kita bangun budaya ini, kita bangun kepercayaan. Jadi inilah ketika mereka datang ke sini untuk bermain di timnas, mereka benar-benar di sana bukan hanya kita mendapat pemain dari negara lain, tambahnya. Erick Thohir mencontohkan bagaimana Jay Itzes dan Tom Haye berpidato kepada supporter bahwa mereka adalah orang Indonesia. Anda tahu Jay Itzes dan Tom Haye bertemu dengan supporter, mereka bilang saya Indonesia, ujar Erick. Kita tidak menyangkal bagaimana Belanda mengembangkan sepak bola muda kepada mereka. Tapi beginilah bukti bahwa kita sangat dekat, Belanda-Indonesia. Tambahnya, di skuad timnas Indonesia saat ini banyak sekali pemain berdarah Indonesia yang tulus membela tanah air orang tua atau kakek neneknya yakni Indonesia. Sebut saja Jay Itzes, Tom Haye, Maarten Paes, Justin Hapner, Nathan Joe Aon, dan Ivar Jenner yang memiliki darah Indonesia dari kakek nenek mereka. Lalu Mes Hilgers, Shane Patinama, Calvin Verdong, dan Emil Audero mengalir darah Indonesia yang berasal dari orang tua mereka. Patrick Kluivert dan Pascal Struijk duduk bareng di tribun Kasam Stadium. Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat untuk memperkuat timnas Indonesia? Patrick Kluivert terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United yang merupakan lanjutan pekan ke-43 Liga 2 Inggris 2024-2025. Di akun Instagramnya @patrickkluivert, Patrick Kluivert membagikan momen foto bareng dengan pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Oxford United, Marcelino Ferdinand. Tak sendiri, Patrick Kluivert ditemani penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff dan asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzaat. Selintas tak ada yang aneh dengan unggahan tersebut. Namun ketika pertandingan berlangsung, juru kamera menyorot ke tribun stadion. Di sana terlihat Patrick Kluivert duduk di tribun bagian atas bersama Denny Lanzaat dan Jordi Cruyff. Sementara persis di depan mereka bertiga ada Pascal Struijk. Pascal Struijk absen di laga Oxford United versus Leeds United karena mengalami cedera. Menurut laporan Sky Sports, bek 25 tahun itu absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru pulih pada akhir musim ini. Karena itu, hal unik pemain yang mengalami cedera tetap ikut bersama rombongan timnya. Disebut unik karena Pascal Struijk menyaksikan laga tandang, bukan kandang. Pascal Struijk bisa dibilang kepingan puzzle terakhir bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, timnas Indonesia belum benar-benar memiliki pemain matang di posisi bek tengah sebelah kiri. Benar di sana ada Justin Hapner, namun bek 21 tahun ini masih terlalu muda
untuk menjadi andalan skuad Garuda. Karena itu, tenaga Pascal Struijk sangat berharga bagi timnas Indonesia. Tak hanya kuat dalam bertahan, Pascal Struijk juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Bersama Leeds United, bek bertinggi badan 190 cm ini tampil tajam. Dari 35 pertandingan Liga 2 Inggris 2024-2025, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Jadi, apakah Pascal Struijk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kualitas individu atlet bukan satu-satunya syarat dalam menaturalisasi pemain untuk membela timnas Indonesia. Skuad Merah Putih belakangan identik dengan pemain-pemain naturalisasi lantaran kedatangan pemain dari Eropa yang gencar dalam kurun 1 tahun belakangan atau di saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI. Erick menjelaskan dirinya bukan perintis, melainkan pewaris dari program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menjelaskan PSSI mencoba mengubah tata cara menaturalisasi pemain dari luar negeri demi kualitas tim Garuda yang lebih baik. Kami punya sejarah panjang soal naturalisasi sebenarnya. Bahkan itu sudah ada sejak 3 atau 4 ketua PSSI sebelum saya, kata Erick dalam siniar. Jauh sebelum Erick menduduki kursi PSSI 1, banyak pemain dari luar negeri dinaturalisasi dan masuk ke timnas Indonesia seperti Christian Gonzalez, John van Bokering, Tony Kusel, Rafael Maitimo, Diego Michels, Osa Saha, Victor Igbonevo, sampai Stefano Lillipali. Pada 2023 datang Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang kemudian disusul pemain-pemain macam Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hapner, hingga J. Itzes, Tom Haye, Marten Paes, dan Calvin Verdong yang kini menjadi penggawa timnas Indonesia. Erick menjelaskan kualitas tetap jadi sorotan utama dalam melakukan seleksi untuk naturalisasi pemain, namun di sisi lain ada pertimbangan lain yang tak kalah penting. Bukan hal baru, namun kami coba memperbaiki naturalisasi ini dengan pemain yang berkualitas dan juga memiliki jiwa nasionalisme. Kami tidak hanya membawa siapa saja, saya sangat percaya hati dan pikiran harus diberikan semuanya, terang Erick. Saya ingin semua orang yang datang ke pertandingan tidak hanya pemain, pelatih, dan supporter yang memberikan dukungan luar biasa, mereka juga membawa hati. Ini nilai berbeda yang kami coba bangun. Pada saat yang sama nasionalisme menjadi bagian dari hiburan dan pertandingan, ujarnya menambahkan. Operasi rahasia PSSI, Kratenmacher, Bayern Munchen, dan misi Garuda 2026 kadang sejarah tidak dibuat di stadion, tapi dimulai dari percakapan kecil di ruangan tertutup jauh dari sorotan kamera. Di tengah bayang-bayang kompetisi internasional, saat dunia mulai melirik kekuatan Asia, PSSI diam-diam bergerak, bukan hanya mengincar pemain, tapi menanam benih mimpi untuk satu generasi. Nama itu muncul pelan-pelan. Maurice Kratenmacher, 20 tahun. Striker, cerdas, cepat, mematikan di kotak penalti. Lahir dan besar di Jerman. Tapi menyimpan darah Indonesia dari ibunya. Saat publik sepak bola Indonesia masih bertanya-tanya siapa striker masa depan Garuda, PSSI sudah mengambil satu langkah di depan. Dan langkah itu membawa mereka ke Bundesliga. Baru-baru ini, Kratenmacher resmi dipinjamkan ke Bayern Munchen, klub paling sukses di Jerman, tempat legenda lahir dan masa depan dibentuk. Bagi seorang pemain muda, itu bukan sekadar transfer. Itu adalah pengakuan bahwa dia bukan pemain biasa. Dan di saat dunia menyambut transfer ini dengan sorak, PSSI memilih untuk tetap tenang karena mereka tahu rencana lebih besar sedang dikerjakan. Di balik layar, Patrick Kluivert, legenda Belanda dan kini Direktur Teknik PSSI, melakukan langkah yang tak biasa. Dia melobi langsung, bukan lewat agen, bukan melalui perantara. Tapi, bertemu Maurice dan keluarganya secara pribadi. Pertemuannya bukan hanya soal sepak bola, tapi soal identitas, warisan, dan kebanggaan membela tanah leluhur. Kata Kluivert, kami tak mencari siapa yang paling terkenal.
Kami mencari siapa yang benar-benar mau berjuang bersama Garuda. Dan Kratenmacher mulai tergugah. Apalagi kini Indonesia bersiap menghadapi 2 pertandingan tersulit di kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina dan Jepang, pertandingan yang bisa mengubah segalanya. Dan Morris bisa jadi senjata rahasia yang belum pernah dimiliki Garuda sebelumnya. Dengan nilai pasar mencapai lebih dari 60 miliar rupiah, ia bisa menjadi pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Dan bukan hanya mahal, ia masih muda, lapar, dan ditempa oleh sistem sepak bola terbaik di dunia. Bayangkan, Morris Kratenmacher di lini depan. Didukung oleh Rafael Struwik, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Tom Haye. Dipimpin oleh Patrick Kluivert. Dan di belakang layar, Patrick Kluivert merancang semuanya. Ini bukan sekadar naturalisasi. Ini adalah operasi besar PSSI untuk mengubah masa depan sepak bola Indonesia. Kini tinggal satu pertanyaan. Apakah Morris siap mengenakan lambang Garuda di dadanya? Dan apakah kita siap menyaksikan kebangkitan yang telah lama ditunggu-tunggu? Karena sejarah sedang ditulis dari sekarang. PSSI dekati Morris Kratenmacher disiapkan hadapi Cina, Jepang. Langkah besar kembali dilakukan PSSI demi memperkuat skuad Garuda untuk sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi kini tengah intens mendekati pemain muda keturunan Jerman Indonesia, Morris Kratenmacher. Pemain berusia 20 tahun itu kini membela klub Bundesliga 2, SPVG Unterhaching, dan memiliki market value fantastis tembus lebih dari 60 miliar rupiah. Kratenmacher dikenal sebagai striker modern yang cepat, punya kontrol bola apik, serta insting gol yang luar biasa. Ia juga pernah memperkuat timnas Jerman di level junior, membuktikan kualitasnya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa. Namun yang menarik, Morris diketahui memiliki darah Indonesia dari garis ibu. Inilah yang membuka peluang besar untuk dinaturalisasi, dan PSSI pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Menurut informasi yang beredar, Morris Kratenmacher disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan laga penentu yang sudah di depan mata, kehadiran pemain sekelas Morris bisa jadi pembeda di lini depan Garuda yang selama ini masih mencari sosok striker tajam dan konsisten. Apakah Kratenmacher akan menjadi senjata rahasia Patrick Kluivert? Akankah ia memperkuat Merah Putih dan membantu Indonesia menembus Piala Dunia 2026? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Yang jelas PSSI sedang bergerak cepat. Patrick Kluivert berani panggil pemain berpaspor Jerman. Ini untuk perkuat timnas Indonesia. Setelah Belanda, Patrick Kluivert berani memanggil pemain berpaspor Jerman ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Semenjak PSSI dipimpin Erick Thohir, timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berdarah Belanda Indonesia sebagai langkah akselerasi performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top berdarah Belanda Indonesia bersedia memperkuat timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Maarten Paes, Calvin Verdonk, Jay Itzes, Miss Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oramanggoen hingga Ole Romeni. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya pemain keturunan berbakat yang dimiliki Indonesia cuma berasal dari Belanda? Usut punya usut, ada 5 pemain berpaspor Jerman yang memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia. Jika Patrick Kluivert tertarik mengajukannya kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI plus yang bersangkutan bersedia membela timnas Indonesia, hanya masalah waktu nama-nama di bawah ini membela skuad Garuda. Sebanyak 5 nama yang dimaksud adalah Laurin Ulrich, gelandang VfB Stuttgart 2, Daniel Klein, kiper FC Augsburg, Ivan Kohler, bek tengah Werder Bremen 2, Reno Munz, bek tengah Greuther Fürth, dan Nafi Nahdi, fullback kiri, winger kanan, FC Munsingen 2. Darah Indonesia Laurin Ulrich DKK. Mengutip dari @football Indonesia A, kakek Laurin Ulrich lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1941. 4 tahun berselang, sang kakek berangkat ke Belanda bersama orang tuanya. Kualitas Laurin Ulrich disinyalir sangat dibutuhkan timnas Indonesia.
Terlebih timnas Indonesia saat ini tidak memiliki pemain jempolan di posisi playmaker. Berusia 20 tahun, ia mengemas 3 gol dan 7 assist dari 13 laga Liga 3 Jerman 2024-2025 bersama VfB Stuttgart 2. Nama selanjutnya ada Daniel Klein yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu kelahiran, Bali. Daniel Klein yang sedang menanti debut bersama FC Augsburg Senior ini bahkan rela menjalani seleksi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika kesempatan itu datang, membela timnas Indonesia, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama Okezone. Saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu untuk menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia. Lanjut kiper berusia 23 tahun ini. Kemudian ada Reno Munz. Ia tidak memiliki darah Indonesia, namun ex-back timnas Jerman U19 ini lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Alhasil, mantan back Bayer Leverkusen U19 ini eligible untuk membela skuad Garuda. Selanjutnya ada Ethan Kohler yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek Bali. Bek yang satu ini telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 21 laga. Liga 5 Jerman 2024-2025 bersama sang klub Werder Bremen 2. Terakhir ada Nafi Nahdi. Mengutip dari @football Indonesia A, Nafi Nahdi yang kini berusia 18 tahun memegang paspor Jerman dan Indonesia. Kemampuannya dalam menyisir sisi lapangan bisa sangat berguna bagi timnas Indonesia. Masih menurut akun di atas, Nafi Nahdi terbuka jika tenaganya dibutuhkan timnas Indonesia. PSSI dikabarkan tengah mempertimbangkan proses naturalisasi Tijs Dallinga, penyerang muda berbakat asal Belanda yang kini memperkuat Bologna di Serie A. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa Tijs Dallinga? Tijs Dallinga adalah penyerang berusia 24 tahun yang memulai karier profesionalnya di FC Emmen dan Groningen. Namanya mulai mencuat saat membela Excelsior, di mana ia mencetak 36 gol dalam 43 pertandingan pada musim 2021-2022, membantu klub tersebut promosi ke Eredivisie. Setelah itu, ia bermain untuk Toulouse di Ligue 1 sebelum bergabung dengan Bologna pada musim 2024-2025. Musim ini, Dallinga telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dalam 20 pertandingan bersama Bologna. Kabar mengenai kemungkinan Dallinga memiliki darah keturunan Indonesia mencuat setelah ditemukan bahwa marga Dallinga pernah tinggal di Tanjung Priok pada tahun 1950 berdasarkan data dari Archive NL. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Dallinga mungkin memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia yang bisa menjadi dasar untuk proses naturalisasi. Reaksi PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan menyambut baik kemungkinan bergabungnya Dallinga ke skuad Garuda. Dengan tinggi badan 190 cm dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Dallinga dianggap sebagai tambahan berharga untuk lini depan Indonesia. Proses naturalisasi. Jika Dallinga benar memiliki garis keturunan Indonesia, proses naturalisasi dapat dilakukan melalui jalur keturunan yang memungkinkan pemain memperoleh kewarganegaraan Indonesia tanpa harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Namun, hal ini memerlukan bukti dokumentasi yang valid mengenai garis keturunan tersebut. Langkah PSSI untuk mempertimbangkan naturalisasi Tijs Dallinga menunjukkan upaya serius dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pemain berkualitas. Jika proses ini berhasil, kehadiran Dallinga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Apakah penyerang bolongnya Tich Dalinga keturunan Tanjung Priok? Tich Dalinga bukanlah sosok pemain baru yang pernah mendapatkan perhatian dari publik pencinta sepak bola Indonesia, khususnya yang intens mengikuti kabar pemain-pemain keturunan di Eropa. Sebab, Dalinga disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dan sempat digadang-gadang sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang harus dikejar PSSI saat timnas Indonesia diasuh Patrick Kluivert. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan soal kabar tersebut. Lantas, benarkah Tich Dalinga memiliki darah keturunan Indonesia? Berikut ulasannya. Dalam beberapa waktu yang lalu, nama Tich Dalinga muncul ke permukaan ketika timnas Indonesia tengah mencari sosok penyerang keturunan Indonesia Belanda yang bisa dinaturalisasi untuk skuad Garuda. Sosok Tich Dalinga inilah salah satu nama yang mencuat. Sebab, dia disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia karena leluhurnya pernah tinggal di Indonesia pada masa silam. Menurut informasi yang disajikan akun Instagram @halfblood_Indonesia, keterangan di laman Archive NL, marga Dalinga sempat tinggal di Indonesia, tepatnya di Tanjung Priok pada tahun 1950. Menurut data Archive NL, ada nama marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan Tich Dalinga? Tanya akun @halfblood_Indonesia. Kabar, naturalisasi, Tich Dalinga. Padahal dia digadang-gadang sebagai amunisi baru untuk menambah kekuatan lini serang skuad Merah Putih. Pemain kelahiran Groningen ini memang punya catatan yang cukup mentereng. Sebab pada musim lalu dia bisa mencetak total 19 gol dan 5 assist dari 44 pertandingan bersama klub Liga Prancis, Toulouse. Yang patut menjadi catatan publik ialah penyerang berusia 24 tahun ini sudah pernah bermain bersama timnas Belanda senior, tepatnya ketika menghadapi Gibraltar pada 21 November 2023 lalu di ajang kualifikasi Euro 2024. Apakah Tich Dalinga sudah tidak bisa berseragam Garuda? Berdasarkan aturan pergantian tim nasional FIFA, pemain hanya dapat berganti tim nasional apabila sudah memegang paspor negara baru ketika pertandingan resmi perdana bersama negara pertamanya. Selain itu, pemain tersebut juga tidak mencatatkan 3 pertandingan senior kompetitif sebelum usia 21 tahun. Selain itu, pemain tersebut juga belum pernah bermain di putaran final turnamen resmi level Amrong. Di Eropa, turnamen semacam ini merujuk pada Euro hingga Piala Dunia. Adapun aturan yang terakhir menyebut bahwa pemain sudah tidak bermain dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak dia mengukir penampilan senior bersama tim nasional sebelumnya. Naturalisasi pemain berdarah Eropa kembali mengemuka dalam upaya penguatan skuad Garuda. Nama Jairo Riedewald mencuat ke permukaan sebagai salah satu calon pemain yang tengah dijajaki untuk memperkuat timnas Indonesia. Berkas yang belum lengkap menjadi penyebab utama sulitnya proses naturalisasi Jairo Riedewald menjadi warga negara Indonesia, WNI. Harapan publik untuk melihat sang gelandang berdarah Belanda membela panji merah putih harus tertahan oleh masalah administratif yang belum kunjung rampung.